selalu ada kebetulannya ya. Kan agak kebetulan nih tiba-tiba minggu ini ada 2 insiden wasit ya. Iya. Yang ini yang Malut terus ya? yang juga Persija tuh. Malam ya. Nah, tiba-tiba kan LIB juga umumin tuh. Ada wasit Jepang menjadi full time referee di Liga 1. Ini ada apa nih? Kalau jadi tiba-tiba Kebetulan gitu Bang ya. kayaknya kok kebetulan banget loh, ya kan ada 2 wasit Indonesia bermasalah. Terus tiba-tiba datang wasit Jepang full time. Dia kan tugas murni di Indonesia tok selama semusim. Ya kan? Diumuminnya juga pas minggu ini. Ada apa nih gitu. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa Edgar orang Bogor ini, waduh. Hujan. Hujan terus ya. Aduh, cuaca udah hujan terus, ya kan? Flu kita? Flu ya? Flu. Sama gua juga lagi flu nih. flu batuk pilek, ya kan? Libur telah tiba. Hore. Tapi udah cair sih. Amin sih. Alhamdulillah. Keren bos kita keren. Makasih Bang Lano, kan. Bener, Bang, udah cair Bang. Iya dong, biasa. Air tak apa? Nah, datang orangnya. Nah, alhamdulillah. Bang, sip, ya kan? Jadi gimana Bang? Kalau air tahun nih Bang ya, udah cepat dicairin. Ya, lumayan pada libur kan. Libur, Iya. ya kan? Gue bilang buat beli ketupat. Peka banget ya bos kita ini. Kabar. Luar biasa. Iya, baru gue lagi mau kemana gitu, udah ting ya kan, Mas Didan udah kasih tahu. Aduh. Kopi. Boleh nih, mana? Bi, kopi Bi. Waduh, ini kopi uang Mas nih Bi nih, mainkan Bi. Ini pas ini Bi nih. Juga. Bibinya ngapa jadi seksi begini? Jadi bohai gini ya. Seru. Ini mana yang manis, mana yang pahit? Tahu udah rezeki-rezekian aja, manis pahit-pahit, manis pahit-pahit gitu kan. Ini pahit semua ya yang ini. Hah? Manis. Oh, manis. Cuma 2 ini yang tatakan. Udah, pokoknya ngeliat Bang Edgar juga udah manis. Ya kan? Makasih Bibi tatakannya. Pahit-pahit mulu. Nah, lihat ini aja. Ini yang manis nih. Ini Bibi kenapa jadi seksi begini nih? Buset, perlu gue ikan begini kayak intan. Bohai jadi bohai. Setengah ini dah. Iya. Ya. Kopi uang Mas. Ini. Keren. Kurang Iya. satu Kurang mana satu nih Bang Verkot. Mana Bang Verkot ya? Biasanya dia Lagi nyapu dia. lagi nyapu apaan? Di halaman belakang. Ah, Bisa aja. Lagi jadikan jalan kapal. Merak. Iya. lagi pada flu nih, aduh. Lagi batuk pilek flu ya kan, Lagi hujan dingin banget ya. hujan reda panas, waduh udah lengkap semuanya dia kan. Biasanya kalau mau hujan gini kan Imlek ya, jadi kalau Natal ya, Natal jadi musim hujan. Lama banget nih orang mau datang mau ngapain dulu sih? Ayo masuk apa? Biar lama intronya. Aduh kebanyakan intro ntar nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehat Bang Verkot ya. Pandawa 5 udah kumpul. Pandawa 5 nih. Pandawa 5 bukan main. Pandawa ya. 5 nih, Semar Garing Petruk Bagong. Yang penting kita udah ngeliat. Kok pas Bagong kesini Bang? Satu lagi Arjuna. Oh iya. Arjuna apa nih? Bukan Arjuna Rinaldi kan? Arjuna, gua Arjuna. Oh. Lu Semar Garing Petruk Bagong lu pilih deh. Gua Arjuna yang penting. Aduh, pada Batak semua nih. Udah Batak semua udah cuaca. Tetap semangat kita ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi sama gua Wasiatul Akmal dan Edkur. Yup. Edi Kurnia. Semangat. Geng Koprol, dimanapun anda berada, kembali lagi nih. Kita sekarang bahas banyak. Pokoknya kemarin udah di pekan berapa kemarin ya? Ayo pekan berapa nih? Pekan berapa nih? 14. Udah 14 mulu, udah lebih. 15. 15. Udah pekan 15 nih ya kan. Pekan kesekian. Bukan sekian. Pokoknya kita kulik-kulik isu menggelitik dari sepak bola nasional. Jangan lupa ya, lu like, subscribe di channel Koprol. Yang lain pada masuk. Yang lain dah pokoknya. Oke, untuk hari Minggu sore lalu nih, langit Tangerang diselimuti 2 pelangi. Wah, nggak tahu berarti ada bidadari lagi mandi itu.
Biasa kan gitu kita kalau ada pelangi, wah ada bidadari nih lagi mandi nih di sebelah mana ya kan? Jakarta Arupnya sama Jakarta Arupnya. Jakarta nggak tahu Jakarta juga atau Jakarta Tinggir. Terlihat sampai Tangsel bahkan Gunung Sindur. Waduh, suatu tangan loh. Iya, garam. Iya, garam. Ternyata sosok di situ ada Stadion Indomaret, ya ada Hoki Caraka. Wah, ini luar biasa. 2 gol yang di Gokil ya. gokil banget kemarin saltonya. Wah bisa begitu Ki, kenapa nggak dari kemarin Ki? Oh jog dah, top banget deh ini anak Gunung Kidul. Itu akibat guru di Tarkam tuh. Apa? Guru di Tarkam. Nah itu kan Betarkam juga dia di Gunung Sindur tuh. Dia terekam gak main. Iya. Meninjau. Meninjau. Meninjau atau apa? Pertama nih, sapuan pertama. Sapuan pertama. Dicatat Om. Iya. Dia cuma pakai guest house aja. Guest house. Apa coba? Hoki emang keren banget ya. Hoki bener-bener hoki kemarin. Gila keren banget. Dia bikin golnya bener-bener watok banget. Top ya. Emang Nggak ada obat. Emang ada waktunya lah. Udah pasti ada waktunya udah. Dia sekarang umur 21 tahun. 21 tahun nih. Emang lagi ya buat naik lagi Apa 25. gara-gara apa ya? Kok bisa ini? Apa gara-gara kudu di press dulu sama netizen gitu? Iya. Gue bilang karena si Patia itu juga Persita, ada andil lah pasti. Pas adilnya ya. Kayaknya ngasih motivasi atau gimana Bang kira-kira Bang? Enggak, mungkin kasih ini kali ya pas latihan trik-trik menjadi targetman seperti apa gerakan-gerakannya atau mungkin latihan finishingnya di pertajam lagi. Tapi kemarin tepat banget Bang Lano, keputusannya itu, decisionnya tepat banget. Dia bilang momennya kan bola kan nggak sempat jatuh kan, bola lagi dia salto kan gitu loh. Itu artinya PD luar biasa. Nah itu dia PD-nya. Percaya diri banget lah. Mengenai PD percaya diri, Bang Vergot, Hoki Caraka. Ya kalau menurut saya sih ini jadi momentum Hoki untuk membuktikan bahwa dia sebenarnya striker tangguh Indonesia. Striker tangguh. Iya, tangguh. Masa depan lah. Artinya masa depan lah. Artinya di usia 21 dia sudah punya Kopi dulu ya, gue ngantuk sebenarnya. feeling untuk mencetak gol sebagus itu kan. Iya. Artinya bahwa semoga ini dijadikan momentum dia lah untuk membuktikan di pertandingan selanjutnya ya. Karena negeri ini kan sedang mengalami krisis striker. Ya kan, dan Hoki ini bisa muncul dengan 2 gol Persita yang menurut saya luar biasa kemarin dari sundulan sama dari salto itu menurut saya bisa memberikan angin segar bagi dunia sepak bola Indonesia, khususnya striker-striker lokal untuk segera supaya kita tidak mengacu pada striker diaspora terus gitu. Iya. Oh, oke keren juga sih. Iya kan. Nggak keren lagi lah. Oh, yes. Pokoknya gue Bang Vergot bilang gue setuju pokoknya. Kedua nih Bang ya. Dua ya. Dua udah. Kedua. Arjuna. Arjuna. Tapi by the way emang Hoki tuh memang keren banget ya Bang ya. Dia suka bikin gol di luar peluru. Di luar ini nggak habis pikir lah pokoknya kita ya kan. Nggak habis pikir. Iya. Dia pernah bareng sama lu Bang? Gue kemarin di Sleman kan sama dia kan. Nah, dia tuh orangnya cuek banget. Dia orangnya juga nggak, maksudnya ya terserah lah lu mau bilang apa. Gitu kan. Buktinya kan waktu dia kemarin ngambil penalti sempat di press sama netizen kan, dia mau ngambil penalti tenang aja kemarin waktu apa ya kemarin dia SEA Games ya. Bukan SEA Games Bang, yang sebelumnya. Oh, Yang sebelumnya. U23 Asian Cup. U23 kalau nggak salah kan. Nah, dia tuh orangnya cuek, nggak mikirin ini ya. Nggak mikir mana. Dan berarti fokus. Udah biasa lah. Bagi gue nih emang nanti akan dengan sendirinya nih Hoki ini akan tumbuh menjadi striker yang andal lah. Berarti mental udah siap ya. Udah siap, mental udah siap dia ya kan. Bagi Bang Rizal sendiri gimana Bang? Kalau buat gue sih ya Hoki memang dari awal memang bagus ya. Artinya dia punya bakat. Bilang ini mainnya nggak jelas nih. Ya memang awalnya nggak jelas gitu, tapi dasar dia bagus. Buktinya apa? Dari mulai muda dia sudah terpilih di tim Garuda Select. Udah sapu aja, ada sapu-sapu. Dia ada sapunya kalau kalah gue kan. Iya kan? Dia sapu sendiri. Iya kan, buktinya dia kan dari itu ke Garuda Select. Udah kelihatan. Ya kan, masuk timnas lagi, Iya. terus kan masuk tim Sleman. Iya. Ya kan? PSS Sleman. Walaupun di Sleman juga akhirnya secara kualitas tidak menonjol. Betul. Ya kan. Tapi terus kan kesempatan dia bertanding panggil timnas tak ada terus, akhirnya percaya diri dia Tumbuh. Ya kan, apalagi kemarin setelah Asian Games gagal, ya sudah dia mampu menunjukkan itu. Ada satu yang mungkin luput dari perhatian banyak orang ya.
gue perhatiin hoki ini di 2 tim terakhir ya, berarti Tangerang sama Sleman. Dia selalu menjadi pilihan utama dari pelatih Eropa. Pelatih Eropa Sampai iya. menggeser pelatih Iya. Ya kan waktu di Sleman dia menggeser Baha. Di sini kan dia menggeser striker Serbianya Tangerang tuh yang pinjaman dari Bayangkara. Itu kan jarang main, yang main selalu dia sama si Alexa berdua tuh. Berarti apakah nih hoki ini karakternya dianggap bisa memahami kemauan pelatih Eropa Iya, gitu. mau game plan yang pelatih Eropa mau. Ya mungkin karena dia sejak kecil Udah main di Garuda Select main di Eropa kan. Dan di Swiss kan. Iya. Di Swiss itu kan mereka karakternya tumbuh di situ. Iya. Pola bermain dia, cara bermain dia tuh pikirnya kayak kan. Eropa kan. Gitu. Iya. Eropa banget. Sapu nggak laku sapu nih. Hoki ini punya kinerja nih. Kalah poin ya kan. Sebenarnya kan sempat dihujat netizen. Tapi dia kan nggak apa namanya nggak Ya soal wanita itu. ya masalah wanita juga kan banyak lah. Pemain bola. Ah, iya. Pemain bola biasa. Justru pemain yang Main bola begituan. yang bandel, yang punya yang keras, yang punya jiwa kayak gitu malah jago menurut saya. Kita kayak gitu jadi kayak merasa gimana gitu ya. Jangan kita bang. Jangan, Bang. Jangan. Lu nggak? Kan gua kiper. Ini ngomongin pemain. Itu pemain. Beda kiper. Bukan pemain. Kita doang tim jadi ya. Dengan begitu dia tidak menjadi striker salon kan artinya bahwa bisa di pemain yang determinasi yang kuat, tukang gempur segala macam. Menurut saya. Salon tuh berarti itu. Jangan jadi ke salon. Jangan jadi striker salon dan hoki tidak striker salon Yes. artinya menurut saya. Sepakat. Ya kan? Siap. Sapuin tuh. Sapuin tuh. Kan tidak salon. Ke salon. Itu tuh yang bener dong kopinya. Itu kok bisa mikirnya begini. Kan tidak salon ya mas. Ya hoki itu kuat, striker tangguh, terginas, kayak Abri. Emak. Abri kan terginas semua Abri Sekarang, kita. kalau sekarang TNI. Dulu Abri angkatan bersenjata. Kan terginas semua. Abri masuk desa. Iya iyalah artinya hoki sudah punya mentalnya baja. Mental baja ya kan Ki, pokoknya pertahanan tuh sih tambah lagi Ki, tambah gol lagi. Tambah gol ya. Oke, sekarang kita bergeser nih ke papan atas. Dari Persib, Ramon Tangke mendadak gacor nih, cetak brains jadi penentu kemenangan. Persib 2 gol atas Bayangkara FC. Ada apa nih sama Tangke nih? Luar biasa kemarin dia udah buktikan 2 gol lawan Bayangkara. Edan ya kan? Edan. Luar biasa kemarin 2 gol, asis dari kemarin ada Tom Hai juga asis. Tom Luar biasa. Tom Hai juga menjadi sang kreator di lini tengah. Bang Rizal, gimana Bang? Kita baru ke Edkur, sang Persib Bandung. Kalau Tangke ya awalnya memang patut dipertanyakan ya. Patut dipertanyakan, Bang. Iya. Ini lagi ditanyain. Tanyain nih. Iya, nah, sekarang setelah model celananya berganti kan, dari mulai tanah ketat kan tanah longgar, lagi gacor tuh, jadi udah nggak ngeprek lagi tuh, langsung udah santai lah. Santai udah. Apa sih? Kakinya bergerak. Kaki tengah. Kaki tengahnya. Tengah. Balano, gimana Bang? Tangke Bang. Tangke ini sekarang menunjukkan baru dia nih. Oke. Kan anak Honda. Anaconda Bang. Anaconda. Bukan anak ancut bukan. Anaconda luar biasa Anaconda nih. Anaconda. Gua khawatir nih dengan dia sekarang gacor ini, dia jadi coret nih, ya kan? Malam lalu kan dia jadi coret, malam begini bisa jadi nih, ya kan? Nah, tapi luar biasa dia sudah ngetel ya sama semua pemain lain ya. Ya, cepat beradaptasi. Gue pengen tahu nih dukunnya siapa sih dukunnya? Awas. Tujuh, airnya bagus Bang, bukan airnya bagus. Tapi kalau menurut gua nih Bang, menurut gua dia itu ketakutan dicoret. Jadi dia dikasih dia mau motivasi. Pasti sentil dulu. Karena kenapa? Gue pernah baca di salah satu medsos di Bandung, ada mereka tuh lagi nge-shoot si Tangke ini latihan bareng. Itu syutingnya nggak bener Bang. Syuting nggak bener. Iya, pas lagi nyuting dia ke kanan ke kiri gitu. Yang lain tuh pada masuk, dia enggak gitu kan. Sampai pada akhirnya si medsos itu menyatakan bahwa biarin katanya, latihan juga nggak bener, yang penting golin. Iya. Itu latihan, itu latihan sendiri atau latihan sama tim? Latihan lagi sama tim. Latihan mungkin lagi materinya. Nggak tahu, iya materinya lagi latihan syuting. Syutingan dia tuh ke atas gitu. Jadi nggak tepat sasaran. Ke atas tuh dia serius tendangnya tuh. Serius ini lagi latihan serius. Ini nggak on goal lah maksudnya. Nggak on goal. Gue lupa waktu itu gue mau cek. Emang beneran klinik nih. Emang dia pas latihannya nggak gol. Enggak, emang latihan aja nggak gol. Latihan aja nggak gol. Waktu pas awal-awal mungkin ada kemungkinan di situ, akhirnya mungkin ditegur lah. Iya. Ya kan, lu kalau gini-gini terus
Ya selesai lalu. Iya. Oh itu sebelum gacor. Sebelum gacor itu. Terus akhirnya dia bikin gol yang kemarin tuh, yang pertama. Ya yang gol. Yang akhirnya dia selamatan. Dua gol. Iya. Selamatan terus akhirnya sekarang. Kalau sekarang kemungkinan sih ada 2 kemungkinan. Dia udah tahu ada pemain yang akan masuk, ya kan? Diincar. Main Kroasia itu kan. Terus yang kedua, ya pasti di warning lah. Ya lo kayak gini terus. Kapan lagi waktunya dia kalau nggak sekarang untuk jual diri, ya kan? Untuk menunjukkan dirinya gitu loh maksudnya. Iya, Jual diri yang lain, Sekarang Bang. lo jual diri. Pastilah Tapi ya. kalau si Iya kan? kalau si Tanke ini menurut saya sih nggak mungkin dilepas Nggak, kalau udah karena ini dia risiko dia pasti. udah bagus tapi ya sudah tahu skema dan karakteristik Persib. Persib. Itu udah tahu dia. Temen-temennya udah tahu juga ya, Bang ya. Kemarin kan waktu dia bikin 2 gol juga kan kita lihat kemarin dia striker tapi dia Iya. mainnya box to box, dia sampai ke belakang. Dan lebih banyak beroperasi di sektor kiri, kanan. Dia kemana-mana itu kemarin. Dia padahal striker loh, tapi dia Iya. bisa kemana-mana. Artinya bahwa Tanke kemarin benar-benar membuktikan determinasi yang luar biasa kemarin. Iya Tangke ini kemana Bang? Ke Bekasi, ke Bogor Iya, atau kemana? sampai lebarnya lapangan dia Dikuasai lah ya. Kuasain, determinasinya luar biasa ya kan. Artinya kalau tadi Kepala bilang jangan-jangan Bergwijn, menurut saya sih Bergwijn juga enggak. Artinya bahwa Tanke dan Bergwijn ini menurut saya bisa jadi Oh jadi nambah nih Persib. jadi kekuatan kan Persib udah hilang si William. William, Oh, iya. satu, udah. bisa Lupa ambil ya. arti Udah Persib sekarang cukup. di sektor belakang menurut saya udah cukup kuat ya. Tapi memang yang dibutuhkan memang tukang gedor yang Tapi hari ini ada berita kan hari ini soal iya ada pelatih dari Barba. Katanya mau ini kan. Oh iya Oh, dia Bang. katanya. Kalau Barba kan beberapa hari yang lalu sempat ada di media itu akan pulang ke Italia. Natalan Karena- kali, Bang. Bukan, awalnya sih yang di situ beritanya ada kesehatan orang tua ya. Nggak tahu nih, ternyata ada gosip yang baru di sana sudah siap-siap main di seri C ya. Nggak tahu gue. Udah siap main di seri C. tes cara. Pesara. Gitu. Pesara. C apa seri B? Seri C. Seri B berarti kalau seri C-nya kalau di kita tuh apa tuh? Liga 3-nya? Liga 3. Liga 3. Kasta ketiga. Kasta ketiga, Kasta tapi ketiga. kan seri A loh, Itali. Ya kalau Barba memang ada ini profesional lah ya nggak, itu biasa lah. Memang Barba memang lebih memilih bermain di seri C ya itu kan udah pilihan. Artinya tapi dengan kemarin dia diberi mandat sebagai kapten oleh Bujan Sayang Honda. banget padahal tuh. Ya, Bikin gol, kapten. mungkin Barba juga mempertimbangkan juga bahwa ternyata Ya mungkin salah satu alasannya juga itu kali, alasan apa ada keperluan keluarga kan. Nah, tapi kalau gue bilang Tapi tim lagi bagus ya, Bang. Memang apa pemain Italia itu bukan apa ya, rada susah menyukai atmosfer Liga Indonesia karena kan kita mainnya keras pemainnya tuh ya. Jadi ingat dulu sama tuh Beltrame Italia juga. Beltrame kan Beltrame setelah benar. musim Iya. habis itu dia paling bagus tuh, dia waktu putaran 2 masuk dia bawa posisi juara kan itu karena ada dia waktu itu dia keluar dia bilangnya kan homesick apa segala macam. Iya, kekerasan ya. Kekerasan. Dia main di seri C juga kan ujung-ujungnya. Artinya kan mungkin dia nggak biasa dengan kerasnya Liga Indonesia yang ya tahu sendiri kan mainnya seperti apa kita. Iya. Liga Indonesia memang harus kita akuin liga yang lumayan keras lah ya. Iya. Selain kultur sepak bola kita keras, terus kompetisi kita panjang dari ujung sampai ujung itu perjalanannya luar biasa lah. Jauh. Melelahkan lah, cukup melelahkan juga. Iya. Betul. Dia travelingnya ya. Iya. Oke. Tapi situasi begini pasti bakal bikin bingung nih Boyan Hondak nih. Pasti. Kan? Jelang bursa transfer dibuka, Tangke jadi gacor. Jadi nih susah nih untuk mau ngelepas juga kan, pasti banyak pilihan. Akankah Persib tetap butuh nomor 9? Nah, di bursa transfer ini nantinya gimana nih? Isu-isunya akan ada datang striker baru lah ya kan. Sedangkan juga butuh lagi adaptasi lagi yang namanya pemain. Ya Iya. kan, pemain lama juga belum apa-apa. Nah, ini banyak nih, seperti apa nih? Lu dulu gimana, Kur? Kalau Waktu lah, pasti kalau waktu di yang akan Persib itu. waktu yang akan bicara kalau Kalau gini putaran ceritanya. kedua gitu ya, Bang? Iya, waktu yang akan berbicara. Terjadi ketika dulu Arcan Yuri Iya. coret si apa namanya? Oh iya. Oh. Siapa pemain kita tuh? Aduh. Mas Ya yang kira Nyek Nyobe, Nyek Nyobe. Yang rame Nyek itu. Nyobe diganti sama gelandang Iya, yang mau. iya. Akhirnya kita dari Iya. papan atas cus. Iya. Waktu yang akan bicara. Soal kebutuhan nomor 9 gue bilang tetap butuh. Tetap butuh karena Butuh kompetisi Tangke. juga. Iya. Karena yang bermain target man di Persib cuma Tangke yang benar-benar tuh main di kotak tuh. Hmm. Kalau gue bilang si apa tuh Bergwijn tuh bukan, dia bukan. Ajuang kan main striker juga kan. Ya tapi
bukan tim yang Sosok yang di situ di nomor 9 itu tuh, murni lah. Simic tuh. Dia tuh Iya, main Simic. kotak doang gitu loh. Iya, Nah, itu tuh Simic. nggak ada di Persib, cuma tangke doang di Persib. Ya, Kalau artinya dia kan- lagi cedera gimana? Ya artinya kan fokus Persib kan bukan hanya di Super League dan dia juga di ACL. Iya. Artinya pasti juga kekalahan terakhir kemarin, kemenangan terakhir, dan kita pernah kalah juga sebelumnya kan, sebelum akhirnya kita menang sama Bangkok kan. Itu juga jadi catatan buat Bojan Hodak bahwa kekurangan di Persib adalah striker. Ya mungkin itu bisa jadi itu karena kebutuhan sih, kebutuhan karena Persib sekarang kan harus fokus ke dua kompetisi. gitu. Iya. Menurut saya sih itu sih, menurut saya sih tetap dibutuhkan Iya. seorang goal getter di depan, sangat dibutuhkan sama Persib. Makanya dengan kondisi kalau tambah lagi tapi tidak ada keluar, apa tidak menumpuk itu di posisi nomor 9? Ya kan ada satu yang keluar itu yang Si William. William Barca. William kan gelandang kan? Iya, Dia lebih gelandang tapi juga second striker. Dia second striker, dia nomor 10 sebenarnya dia itu Apa kan. masih belum puas juga dengan lokal kita? Hah? Dengan lokal. Ya Atau ada satu lagi nih menurut saya Om. Ini kan nanti mau turun buat timnas Persib semua yang main. Bisa jadi. Timnas Persib artinya timnas Persib gitu. Ya artinya kita sekarang sudah tidak di kompetisi. Kalau di kompetisi ini udah profesional. Artinya kita sudah tidak lagi bicara lokal dan asing. Iya. Kita mengacu lah di Eropa aja ya, paling mungkin tahu ya, di Italia aja udah cuma satu, ada Inggris cuma satu pemain lokalnya, yang lainnya asing semuanya. Itu hal yang biasa menurut saya. Artinya bahwa ini udah nggak perlu diperdebatkan Udah industri, lagi. udah industri. Nggak perlu diperdebatkan lagi terlampau dalam, karena biar gimana pun tetap Bobotoh yang taunya ya Persib gitu loh. Iya. Nggak tahu bahwa Dari mana ya yang jelas Persib pemainnya? kan juga melakukan pembinaan bagus juga terhadap orang pemain-pemain lokal. Ya, udah lama ya Persib nggak lahirkan striker lokal yang Iya. sudah lama ya. Sekelas Udah nggak- Jono Asep Dayat. Udah nggak ada dulu. lagi. Asep Dayat. Ya. Malah kemarin saya ngedenger Waji Umuh udah spill mau ada pemain timnas lagi dua orang yang gabung. Oh itu siapa Oleh sama apa? Mau Paes. Bukan. Paes sama Pesi. Iya. Profesi. Mana Waji udah ini. Iya. tuh. Itu Udah nge-spill. serius gak tuh udah? Kalau Waji yang ngomong lo, Biasanya gimana? ya pastilah 90% lah mudah-mudahan Jadi ya? jadilah. Tapi Paes dari Liga Amerika ke Liga Indonesia luar biasa. Luar biasa ya, kan Iya. pinjaman ya. Iya. Oh, pinjaman. Pinjaman katanya umur pinjaman. Oh. Karena kan selama Piala Dunia nih mungkin Liga Amerika Libur. dulu. Oh. Tuan rumah. Jadi dia Kenapa nggak pinjam Messi ya? Hah? Pinjam Messi. Messi kan ke India, Bang, gimana kemarin? Enggak tahu ya di India. Nggak lama buat patung itu. Bayar Messi Bikin mah, deal. bayar Messi yang bayar harus Batu. yang bayar jangan musik doang. Yang bayar satu tim, seluruh tim di Liga Super bayar tuh Messi-nya gitu. Iya. Kayak gitu baru dapet Timnas. tuh. Messi udah main di Dewa. Hah? Main di Dewa. Sidoro. Ada lah. Isidoro itu cetak gol kemarin dia. Tambahin. Aduh udah ngomong dikencengin lagi sama dia. Iya. Itu kesin. Diketukesin lagi. Diketukesin. Sayur asem dah. Tenang, hujan-hujan. Iya, maksud tuh. Tapi kan dengan rumornya kan yang jadi apa striker yang mau datangnya kan dari Kroasia itu kan bawahnya Bojan ya. Si apa Marko Ya, Dugan artinya kalau Marco Dugancic ini emang asli Jadi. bawaannya Bojan, artinya sangat tantangan juga buat Tangki untuk bisa tampil. Iya. Iya kan? Heeh. Iya. Dia sudah menunjukkan dia bisa membawa performa yang bagus, ternyata Bojan bawa pemain dia sebagai striker. Nah, itu kan PR lagi tuh. Ya buat pokoknya Persib. Persib mau jadiin setiap lawannya itu harus main bertahan lawan mereka, gitu aja. Iya, nggak ada menyerang, bertahan. Nggak ada nyerang, bertahan terus ya, karena Persib mengerahkan serangan frontal, ya kan, dengan banyak striker house goal di situ semuanya kan, banyak pemain penyerang house goal, jadi maunya begitu mungkin Bojan. Pokoknya Persib begitu nyerang harus bertahan terus loh, main Persib bertahan terus jadi. Gitu. Berarti waktu itu kita bisa nahan Persib di Soreang, bagus juga ya. Beda zaman. Wuh, beda zaman. Oke, Tenang aja. kita ngopi dulu. Break dulu ngopi. Kopi Wawa, seruan semangat merah putih. Zaman di kiblik. Oke, ngomongin bursa transfer nih. Persebaya resmi mendatangkan Bernardo Tapares. Resmi itu? Ya, Resmi. Berta nih kan datang nih. datang. Persebaya mendatangkan Bernardo Tapares. Momennya tepat jelang bursa transfer dibuka. Gimana pendapat ini? Bernardo udah hijrah ya kan ke kota Pahlawan. pahlawan. Ya, tadi saya sebelum Oke. ngobrol ini saya diskusi sama Pak Lano tadi soal Tapares ini kan. Jadi bukan pelatih
sembarangan juga, pelatih bagus lah. Artinya dia punya Euro Latin cukup kental kan, dia kan Portugal. Artinya buktinya permainan strategi dia bisa diterapkan di PSM sampai dia bawa PSM juara dan bawa PSM sampai ke semifinal di ACL, ya kan. Artinya bahwa ini kan bukan kaleng-kaleng nih pelatih. Ya, tapi maksud saya ketika kemarin Persebaya ditangani oleh pelatih caretaker dari Korea, menurut saya sudah kelihatan nih sebenarnya, karena saya tadi itu juga bicara bahwa Korea tipikalnya begitu ya pelatih ya, artinya selalu memberikan harapan, ya kan. Ketika kita ketinggalan masih ada hope kita bisa menyusul atau bisa kayak waktu tim nasional ditangani Sintayong, ya kan, kita ketinggalan nih tapi di babak kedua kita punya harapan. Sama ketika Persebaya kemarin sudah ketinggalan dari 1-0, 1-1, 2-1 kan. Nanti mesti punya hope gitu loh. Artinya benar juga. Terakhir si Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi bisa memecah kebuntuan. Artinya bahwa kelihatan banget gitu loh kalau Korea sebenarnya cocok di Persebaya, tapi ya kalau memang mereka memilih Tavares, ya coba aja. Ya kan Tavares ini kan hasil perjuangan minggu-minggu Persebaya ya, melobi dia, nego, menawar segala macem lah ya. Akhirnya menemukan angka temunya lah kan gitu. Nah, dilala kan ketika sudah mau menjelang deal, pelatih yang ada sendiri sudah membuat hasil yang bagus, nggak mengecewakan ya. Iya. Itu membuat galau sebenarnya, tapi ya masih jadi bubur Om kan, sudah deal kan. Sudah deal gitu. Ya, persoalan Tavares ini permintaan memang dari hasil survei manajemen atau permintaan bonek itu aja kan. Sebab di Surabaya ini kan bonek bisa sangat berkuasa nih. Iya. Kalau bonek mau giliran nggak diturutin kan kita udah minta ini. Kenapa? Ini by the way yang kemarin dihack ininya Persebaya kan, Bang? Ya kemarin logo timnya itu. Yang paling hanya juga buat sendiri yang bonek yang juga. Mereka juga ya. Artinya bahwa ini kalau ini memang keinginan bonek ya berarti ya sudah, berarti manajemen menuruti apa kata bonek ya. Tapi kalau seandainya memang di depan terjadi sesuatu, ya manajemen juga kan ini kan permintaan kalian nih, bisa begitu. Tapi kalau Surabaya unik tuh. Surabaya unik banget tuh. Unik banget. Tapi jaminan gak nih datangnya Bernardo Tavares bisa ada perubahan di kubu Persebaya sendiri? Dengan syarat, tapi syaratnya ya ginilah, finansial aman. Finansial itu jelas. Aman. Ya. Kan juga Tavares ini bawa asisten nih. Oke. Nah, gimana cara dia asisten dia sama yang sekarang ada di Persebaya ini akur. Iya. Staffnya ya kan, dan juga dia jangan juga kita kan tahu nih Tavares kan suka bongkar pemain juga nih. Jangan juga dia terus membongkar tim secara drastis sehingga akhirnya perlu lagi waktu penyesuaian. Riskan nih, ini udah putaran musim nih. Kedua berarti kesempatan ini sedikit dong untuk membongkar komposisi tim. Kali itu kan dibongkar paling 1-2-3 pemain lah, nggak jangan banyak gitu loh. Iya, yang kemarin caretaker Korea aja lawan Borneo tidak ada 2 pemain utama loh kemarin, ya kan? Tidak ada siapa yang kaptennya sama Rivera kan, Bruno sama Rivera nggak ada. Tapi masih nggak ada ya? Nggak ada 2 itu, tapi masih bisa ngelawan. Nah, sementara Borneo komplit ya kan, masih bisa ngelawan loh. Artinya sebenarnya caretaker yang dari Korea itu lebih sebenarnya punya kemampuan ya. Saya bilang lebih harusnya lebih melihat itulah. Bagus ya, artinya di planning dulu kan bisa sebenarnya Tavares. Tapi dengan masuk ke Tavares ini kan tadi Pak Rano bilang dia datang pasti dengan membawa gerbong tim asisten latih. Dia satu orang. Oh, satu orang. Ya berarti kan mungkin tinggal. Tapi biasanya ntar bawa main juga biasanya. Ya, pelan ya pasti kan. Pasti gitu. Pasti. Begitu Bang ya. Karena itu biasanya itu juga dia kan semua pemain yang asing yang masuk itu harus dia milih dan dia nentuin. Dan ya saya suka sih kalau kayak gitu, asal dia milihnya bener ya. Kan waktu tahun pertama dari PSM dia milih bener tuh bahwa iuran dan lain-lain itu bener. Tapi saya perhatiin di tahun kedua, tahun ketiga sudah mulai goyang, sudah mulai goyang. Saya nggak tahu apakah ini penyakit para pelatih asing Indonesia ya. Awalnya bagus, lama-lama jadi
Samjung juga nih. Goyang masuk juga angin juga ya kan. Iya. Nah Tapi- itu jangan sampai gitu lagi. Ini Persebaya loh, ini jangan sampai digituin. Iya. Kalau Anda di Persebaya main-main, semua orang tahu. Ini bonek tahu pasti gitu. Pasti Jadi tahu jangan- ya. Jadi kerja yang benar gitu aja. Tapi kan masalahnya Tapi juga ini kalau nggak ada unsur antara Persebaya sama PSM ya kan? Nggak ada. Murni karena dia sudah keluar dari PSM, makanya dia dikontak sama Persebaya. Tapi track recordnya dia tuh dengan manajemen oke lah bang, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Juga dia kan kalau kita lihat kan dia tipe yang juga mengerti lah bola Indonesia kan. Atau dari PSM kan dia gajian tunda tapi dia tetap tetap Ya, bola tanggung profesional tanggung jawab bagus. gitu kan gitu. Cuma mungkin saran aku sih dikurangi lah marah-marah di lapangannya tuh. Oke. Jadi orangnya keras, Om. Keras, temperamen. Kan sudah sekian tahun di Indonesia, masa nggak Iya. bisa. Nah, memang kita tahu Indonesia liganya apa ya Kayak gitulah ya. tapi ya apa penyesuaian lah gitu kan. Kan pelatih asing lainnya kan bisa yang tadi awalnya juga kok kaget marah-marah aja mengerti ya Mengerti. gitu. Ya. Iyalah, kita berharap Tavares bisa seperti di PSM ya, bisa menciptakan sayuri bersaudara di Persebaya. Betul. Tapi yang menciptakan sayuri bersaudara kan yang menemukan kan si Tavares Atau yang menemukan Sananta. Sananta. Temen yang menemukan dia tuh nih dia. Tapi kalau Persebaya mungkin bisa Berarti tantangan ya Om ya. Tantangan buat Berta sendiri untuk kalau misalkan masuk ke Persebaya ini, kalau dia tambah gacor berarti Iya, top. iya, iya. Top. Gitu. Tuh, dan ini dibayarnya mahal loh nomor Persebaya nih. Iya makanya nih. Ini kan Mahal, Bang. gue yakin masih 20.000 US ke atas tuh. Apa dia punya gaji tuh bulan ini. Itu tidak bukan main-main itu berapa persen? A1 20.000. 20.000 ya. Per bulan. per bulan. Udah banyak. Itu dari Priok ke Jurangmangu berapa? bisa berapa itu. Nah artinya kan ya udah Artinya kita tunggu aja aksi Iya, aksinya. hasil kerja Karena- dari Tavares ya di Persebaya. Apakah dia bisa melebihi hasil kerja dia di Makassar, kan itu aja. Sekarang Persebaya sekarang di urutan 9 dan semoga bisa naik lah. Bisa jadi ya. Iyalah. Persebaya tuh dari yang pertama ada di atas ya Bang ya. Turun. Iya. Sekarang ada di Untuk tengah. materi pemain sendiri Persebaya gimana? Materi pemain sendiri. Ya kalau tadi kan orang bilang mau rombak nih ya kan, apa masih nggak cukup juga dengan yang putaran pertama sekarang? masih nggak cukup. Kalau gue pribadi nggak cukup, karena gue tahu ada beberapa asing yang direkrut itu gue anggap fatal lah, apa nggak oke. apa Kurang bagus kurang bagus lah. performnya ya. Seperti yang di depan, tahu namanya itu yang Balka yang Iya. dia kurang bagus, yang Belakang Lelis. kandang tengah, kandang bertahannya kurang bagus. Jadi ini pasti mereka semua dalam evaluasi lah. Gitu. Ya harapan gue sih kalau misalnya Tavares mau datangin pemain asing, datangnya juga Eropa. Artinya dari negara dia, Portugal atau Spanyol Iya. gitu. Biar nyimbangin lah Biar ya. nyimbangin gitu. Iya sih. Ya, karena dia dengan kalau datang sendiri dengan pemain yang ada juga kan kadang-kadang percuma juga Iya. gitu. Ya pemain yang di bawah ya harus ngerti begini. Nanti ada statement gitu lagi, ada statement yang misalnya ya pemainnya nggak bisa ngikutin instruksi gimana gitu. Itu sama aja bolong di. Iya. Jadi jangan gambling lah, harus pasti Iya. aja lah ambilnya. Oke, yang panas dari pekan kemarin adalah insiden dibatalkan penalti PSM Makassar oleh VAR. Meski terlihat ada tarikan atau ganjalan tangan dari pemain Malut ya, kemarin siapa yang jadi Iya. itu ya, kemarin gue lihat tuh. Yang Pokoknya udah di- Rizky siapa sih pokoknya Rizky. Tuh dia lewatin ke kotak penalti ditarik. Nah, apakah ini udah pantas dapat kartu kuning dan penalti? Nah ini kan nih udah banyak kontroversi nih. Gimana nih, kontroversi banget nih. Ya kalau menurut saya sih penalti. Kalau saya lihat pertandingan penalti. Sama. Penalti. Anju penalti. itu. Karena saya bandingkan yang terbaru nih, yang Persija. Akhirnya golnya yang Alano. golnya Maxwell dianulir kan karena Alano kan tangannya ke belakang ini. Iya. Karena ini jelas-jelas kok orang ditarik kok saya lihat. Iya, iya. Ini apa? Iya, udah ditarik. wasit udah Gini, ya wasit kan? udah memutuskan benar itu, Itu kan gol banget. kartu kuning dan penalti. Iya. Udah benar nih wasit. Rizky Eka. Iya kan? Tapi kenapa harus terus VAR lagi gitu loh kan? Artinya VAR bahwa terus diganti pakai kartu kuning. Itu kartu merah kan? dia, iya. VAR ganti kartu kuning kan? Terus, Iya. enggak, VAR enggak ganti kartu kuning, Pak. Kalau ganti kartu kuning berarti kan pelanggaran. Pelanggaran berarti penalti dong, Pak. Itu kartu kuning. Enggak kartu, itu enggak kartu. Enggak jadi kartu. Enggak jadi kartu, bukan kartu kuning, Pak. Dan itu udah dibahas di situ, tidak ada kartu. Tidak ada kartu. Kalau VAR itu kan
Udah dulu ada replaynya kan pelan nih kan. Masa sih nggak ada tangannya nempel begini gitu loh. Maka saya bilang tadi Iya kan kan? saya bilang loh kok ini kok tetap kartu kuning kan? Iya. Kalau kartu kuning berarti kan pelanggaran dong. Iya. Ya pelanggaran berarti kan penalti dong. Iya Iya. nggak? Ya kan dia kan lepas dari warna aja kartu, tapi ternyata tidak ada kartu di situ. Tapi ini ada nggak? Ini kan Aneh ya, lucu Indonesia ya. ini kan selalu ada kebetulannya ya. Kan agak kebetulan nih tiba-tiba minggu ini ada 2 insiden wasit ya. Iya. Yang ini yang Malut terus ya. yang juga Persija tuh. Persija semalam ya. Ada. Nah, tiba-tiba kan LIB juga umumin tuh ada wasit Jepang menjadi full time referee di Liga 1. Ini ada apa nih? Kalau jadi tiba-tiba Kebetulan gitu Bang ya. kayaknya kok kebetulan banget tuh loh, ya kan ada 2 wasit Indonesia bermasalah. Terus tiba-tiba datang wasit Jepang full time, dia kan tugas murni di Indonesia tok selama semusim. Ya kan? Diumuminnya juga pas minggu ini. Ada apa nih gitu. Ya kan? Jadi sekarang malah lebih Indonesia sekarang wasitnya bukan cuma 1, jadi harus ada 4 karena 3 kan di VAR. Iya. Ya kan, atau di tengah kan. Jadi yang memutuskan ya bukan cuma yang di tengah. Apa di Indonesia gitu harus ada di VAR. pengawas VAR Malah dan tadi di belakangnya. teman saya tadi malah marah ini anjing nih gitu loh. Gua nggak tahu deh. Ya termasuk siapa siapa striker? Greg juga. Iya, Greg juga komentar juga di pedes medsos tuh, dia. medsosnya. Iya. Cuman kayaknya kita juga harus banyak belajar juga sih. Kita harus bisa kemarin sih kalau saya nanya-nanya saya tuh nanya-nanya Om sama wasit. Di rule of game apa? Rule of the game. Rule of the game itu memang itu disebut apa ya? Pelanggaran normal. Jadi sebenarnya lu nggak perlu jatuh gitu, Bang. Dipegang gini kan lu Iya, nggak perlu gitu jatuh. loh. Jadi dianggapnya itu kayak diving. Iya. Kalau dibilang nggak perlu jatuh, kalau tidak ada sentuhan, oke dia tetap namanya diving. Tapi kalau ada sentuhan tangan, Enggak, ini ada peraturan yang bilang apa disebut pelanggaran normal Iya. atau apa saya lupa sih. Misalnya pelanggaran Discussnya soalnya saya pasif, telepon. ini nih gitu ya kan. Iya. Lu pegang gini nggak pasti jatuh gitu loh. Jadi kayak handsball, kena tangan tapi nggak ngerubah arah bola, gitu kan? Kalau kita ngeliat kacamata awam, itu bicaranya itu handsball, jelas kena tangan. Tapi dari kacamata wasit itu ada istilahnya yang emang ketika bola itu tidak ngerubah arah atau bagaimana itu nggak ini gitu. Nah ini soal wasit nih, soal VAR nih. Mungkin Pak Rando bisa jawab juga. Di Itali, saya lihat di Liga Itali, gitu kan. Setiap Inggris, setiap dia wasit mendapat keputusan VAR, dia pasti langsung mengumumkan di tengah lapangan bahwa harusnya keputusan VAR kesalahannya adalah ini sehingga harus. Jadi penonton pun juga tahu. Iya. Iya. Ya kan? Seluruh stadion juga. Iya, dia dipusat dengan apa? Dia ngomongin Mix. bahwa hasil keputusan VAR Iya. adalah Harus tuh. pemain ini melakukan pelanggaran Iya, ini. misal diving Jadi, gitu loh. saya putuskan penalti. Penalti. Jadi itu diumumkan. Iya. Putusan itu dia Iya. enggak. Iya. Bukan awal-awal pernah ya? Enggak, kita belum pernah. Belum pernah. Kita. Jadi yang pertama Enggak, yang pertama itu tuh ribut- MLS dulu. Yang ribut tuh di tengah lapangan tuh. Kalau di sana begitu diumumin gitu, semuanya berdiam udah. Paham, ya. Jadi wasit yang mengumumkan gitu. Nah ini enggak, kita kan begitu selesai VAR, udah dorong wasit ini habis selesai. Enggak, langsung ribut Iya. lagi. Nah enggak, harusnya wasit coba di Indonesia Iya. coba ikutin deh. Sepakat. Ini baik itu menurut saya tuh. Ini sih memang masalah VAR ini. Karena Iya. ini kan emang masalah yang waktu VAR pertama kali mau dipakai, ini akan jadi masalah sebenarnya. Nah. Ngerusak ritme ketika ya itu hal-hal kayak begini. jadi Soalnya kan tahu- dramatisme yang sepak bolanya hilang. Iya, dari situ kan Iya. ketahuan nih. Iya. Satu itu kan dengan di announce diumumkan itu, satu kewibawaan wasit ada. Kedua, oh masalahnya ini toh. Jadi Ya, penonton artinya juga tahu semuanya. Ada pembelajaran lah buat masyarakat, Tuh, ya kan. coba deh diterapkan aja itu. Kalau yang Jadi- baik kenapa nggak diikutin? Jadi emang bentuk-bentuk pelanggaran itu tadi yang lu bilang Kur ya, maksudnya banyak banget ya. Banyak, Jadi nggak bersih jatuh sedevingnya. Jadi ya tadi bilang ada bang apa seni sepak bola itu jadi. Iya, dramatismenya sepak bola Iya. hilang. Ya sama di Eropa pun juga Kayak begitu. kemarin juga pertandingan apa tuh yang bola dari sayap ditarik kena tangan, walaupun tangannya melayang kan tidak bergerak tuh. Ya nggak aktif kan, ball to hand namanya. Iya kan. Nah, Sama kayak sekarang ini kesannya kita nggak tahu nih mana yang bisa jadi bola penalti mana enggak, itu tergantung VAR. ya kemarin di Rule of the game ya Bang yang paling penting. Iya, artinya kalau memang seperti itu harusnya kan ada sosialisasi juga lah dengan klub, dengan masyarakat tentang proses-proses peraturan baru itu kan. Iya. dan sekarang nih mungkin global wasit semua sekarang sudah mulai ringan tangan untuk mengeluarkan kartu baik kuning maupun merah. Artinya kayak kemarin saya nonton Hotspur lawan Arsenal, ya kan? Cuma di tadi dari belakang sedikit doang tuh gitu dong
kartu merah. Kartu merah sekarang kayak gini kartu merah ya, dulu masih kuning nih. Ini kartu merah padahal itu posisi Kiper aja ngelindungin bola udah nggak boleh sekarang kok. nah makanya Angkat kaki itu nggak boleh. Angkat nggak boleh, udah nggak boleh bang. Nggak boleh. Nah, Udah nggak boleh. Artinya juga harus Udah kartu dipahami juga oleh pemain-pemain kita lah. Walaupun di Sekarang- kotak. Iya di kota kita nih kita ngambil bola. Ini dulu kan Iya. gini kan kita Iya, masang Iya, kaki. masang kaki. pasang kan, atau yang dulu mah wah dibagusin gitu kan. Sekarang nggak boleh. Kartu saya. Berarti harus polos aja. Udah polos aja. Iya, Polos sekarang aja. udah- Polos aja. Sekarang main main bola ya, iya main Udah. bola, nggak usah mau celakain orang segala macam. Sekarang gitu loh. Nah itu seperti hal seperti itu tuh belum dipahami sama di kita, sama wasit sama ini sekarang. 8 detik juga sekarang kan. Itulah maksudnya. Corner. TP kan learning by doing lah. Mungkin kedepannya akan lebih Ya, baik. artinya catatan Ya, juga boleh. buat PT I-League lah untuk melakukan sosialisasi aturan-aturan baru, terutama yang terkait Iya, dengan beberapa kejadian Iya. beberapa pertandingan ini kan. Yang masih awam lah di kita nih belum Gitu kan. apa-apa ya. Emang tadi gue sepakat tuh Perlu edukasi. edukasi. Jadi Edukasi ada penting. alasannya. Emang udah diumumin tuh, ya kan? Kalau kita diumumin innalillahi wa inna ilaihi kita beda lagi. Kalau misalkan dia nih peraturan ini nah Iya. itu. Tahun depan tuh mestinya tuh LIB tuh. Diumumin tuh. LIB benar. Jangan dibusolah aja maksudnya. Ya, artinya kan mungkin lebih gue gak ada urusannya sama masyarakat, yang penting gue udah sosialisasi ke klub. Ya kan masyarakat yang nonton. Masih nonton nih. Yang ini sekarang yang ramai juga masyarakat. Ini kan industri ya, dia jual dan Betul. menjual tontonan sepak bola. Tontonan. Iya. Siapa yang beli produknya? Iya. Masyarakat harus diberikan Iya. pemahaman dong gitu. Sekarang pun juga yang udah menariknya ini kalau ada keputusan dari VAR juga kita nggak ribut-ribut gimana ya kan. Kemarin juga sempat gue lihat juga di Liga 2 saat itu di atas Sidoarjo lawan apa ya itu udah masuk bang, udah bisa masuk bener-bener total. Ya dan mereka nggak ribut-ribut gitu loh, bisa terima gitu loh. Itu salah satu yang kita apresiasi ya sama tim-tim sekarang tuh kita apresiasi gitu loh. Kalau zaman dulu udah pasti Waduh. stop tuh pertandingan. Mainnya pagi. Oke. Kontroversi keputusan wasit tersebut dibarengi dengan berita wasit Jepang. Nah, tadi udah dibahas Ya, juga nih ya kan. Yamamoto. Akan datang ya kan reguler memimpin Super League. Menariknya saat resmi diumumkan Yuday menyebut tantangan terbesar memimpin laga di Super League ini adalah harus banyak bergerak karena rata-rata di liga ini banyak yang long pass ya kan. pass. Terus lagi dengan kecepatan ya kan. Nah, ini nih untuk wasit yang baru datang nih beda nih, beda sama di Jepang nih, karakter mainnya nih beda nih, Iya memang. ya kan? Terus juga tensinya juga tinggi, emang gue ngeliat juga Ini Persib lawan Bayangkara juga luar Paling biasa. tepat digambarkan oleh Asnawi waktu di podcastnya Greg. Dia bilang kan Liga Jepang Liga Korea mainnya begini, Iya, Liga betul. Thailand begini, Ada Liga perbedaan Indonesia begini. karakter betul. Tapi itu menjelaskan level liga kita. Iya level liganya betul. Kita masih yang mainnya masih transisi terus kan. Nyerang, bertahan, nggak ada permainan Build up, dibangun nggak dari ada, ini. gitu kan. Ya contohnya di timnas Asian Games lah kemarin lah, Si game. SEA Games, ya kan, dari bawah ke depan aja. Capek juga kita ngeliat di mata TV. Berarti wasit yang kasihan ya. Hah? Iya, wasit boleh warawiri cari kesalahan orang. Gimana lagi kan Iya. mandir-mandir. Ya, Tapi kasihan. ini harus dirubah. Bukan dirubah dengan datangkan pelatih asing, dengan datangkan asing enggak. Berarti ini pun dari usia dini lah nih. Dari usia dini bahwa gimana? Usia dini betul. Sebenarnya kan udah ada ya bang ya kita. Udah ada. Dari Pilanesia itu. Udah ada, Pilanesia udah ada. Build up, tapi tetap aja sih bang. Iya. Kalau main juga pelatih kalau lagi ketinggalan Langsung. Akhirnya direct lah mainnya. Ya kan? Akhirnya pemain kita yang bidan sini ketika Iya. misalnya lagi di timnas Panik aja udah. mentok, sudah Ya udah kayak gitu. Ke depan aja udah ini. reset button ya kan kembali ke awal Kembali ada. langsung Iya. Kalau gue sih lihat karena di kita ini pelatih SSB yang sekarang ini dasarnya banyak orang yang nggak tahu dasarnya sepak bola. Iya juga Mulai sih. langsung udah main aja gitu. Iya. Kalau mereka tahu main build up itu pasti Iya. mereka akan diajarkan. ya itu Apa. tugasnya Asprof, Asko dan Askap Nah itu harusnya Kemarin iya bener bang. Kemarin udah kita bahas juga. sering juga kita lihat. Gue lihat di beberapa orang pelaksanaan lisensi itu orang yang untuk lari aja berat, ya maaf ya untuk lari aja berat, untuk kontrol bola juga berat gitu. Mereka boleh gitu ikut silakan. Ya padahal kan untuk melatih anak-anak yang artinya basic itu kan harus diajarkan dengan dasar yang benar gitu kan. Bagaimana cara passing yang benar, kontrol yang benar gitu kan. Karena kalau dari awal mereka sudah dapat informasi yang salah, pengetahuan yang salah, kesananya kan salah. Iya. Iya sih betul. Iya. Ya pasti nggak Fondasi ya, salah, itu iya. sebenarnya Fundamental. udah diterapin Indra Thohir
saat Persib tahun 94-95 itu sebenarnya. Iya betul. Oh, itu iya sebenarnya benar. udah main build up itu sebenarnya. Udah Persib kan main cantik tuh, main bola-bola Bola bawah. bola pendek. Iya. Artinya sudah ada sebenarnya, kita udah ada bibit-bibit itu. Tapi karena ini sepak bola modern yang mengacu, mungkin Indonesia lebih banyak mengacu pada IPL yang main bola-bola panjang-panjang, Kick yang and pass. bola-bola pas long pass tuh. Tapi sekarang IPL udah nggak gitu loh. IPL Ya karena sudah- IPL kan sudah tidak banyak orang Inggrisnya pemainnya. Nah, ya makanya. Masa Udah pindah tidak- sini semua orang Inggrisnya? tidak ada kick and rush lagi di Betul. Inggris itu kan sudah nggak ada, udah jadi heterogen, udah campuran udah mainnya tuh. Udah masing-masing pelatih aja tuh strategi itu kan. Itulah yang namanya tren sepak bola di liga manapun pasti ada karakternya, ada perkembangannya ya. Jujur aja sih, kita juga yang namanya di usia dini juga di Grace pasti kita latih, Iya. pasti kita latih. Tapi kembali lagi nih ke pelatih ke top level, pasti ada perubahan, berubah lagi aja pemain ya kan. Ya. Harusnya Tapi tuntutan. yang penting kan basic mereka untuk bermain itu tidak berubah. Nggak berubah, udah ada Ya kan? dia punya Basicnya basicnya. sudah punya. Jadi tinggal game plan apa yang mau dimainkan oleh pelatih ya tinggal disesuaikan aja. Iya. Oh, tapi bener Bang, kalau dipikir-pikir Valencia berarti nggak jalan kemarin si game. Iya. Nggak jalan. Iya nggak jalan. Langsung Bang. Padahal Ya, itu yang, dia. yang duduk sebagai kursi pelatih aja kursi Indonesia semua. Iya, kan saya baru-baru mikir lah. Iya juga ya saya bilang. Nggak jalan kemarin Iya. berarti. Maka tadi kan diskusi ringan. Om Melano, Om itu si Doni Tri Pamungkas di Persija kemarin manuvernya bisa begitu Om, 5 pemain dilewatin sama dia. Tapi kemarin di SEA Games nggak ada dia main kayak gitu. Itu kan ya diskusi karena Doni di tim nasional posisinya berubah. Beda. Ya, karena di flank. Sama di Persija. Di flank kanan, dia kan banyak kanan kemarin di flank kanan kan. Iya. Ya kan, sementara di Persija kan di flank di kiri dia. Kiri dan kiri Memang nggak flank kiri juga. flank murni kan. Habitnya kan? dia ya. Dia bisa manuver. Nah, itu jadi yang dibahas sama Pak Lano. Arti itulah artinya bahwa kok antara timnas sama di klub ini nggak Beda cerita lah beda ya. cerita. Ya udah beda cerita ya beda story lah. Lu kalau melihat Lonit itu gua kayak ngeliat dulu Maldini muda sama apa Kelly muda, awalnya bek kiri. Ya. Lama jadi stopper kan. Stop. Tapi mudanya bek kiri dulu. Nah, ini mestinya dimaksimalkan di situ. Ya, tapi kan tadi tidak berubah dari pemain pertahanan sebelah kiri ke tengah kan. Iya, nggak beda jauh. Tidak Nggak beda jauh. Kalau dari kiri ke kanan kan jauh. Kalau ini dari back kiri atau dimainkan di tim nasional di flank kanan kan nyebrang. Kadang-kadang bertahan kadang-kadang. Kadang-kadang main gelandang bertahan. Emang Maksudnya sih bagus mungkin. Tuhan kali ya. Bagus mungkin maksudnya kan untuk dibawa ke tengah syuting. Iya, gue sih nggak ngebelain Indra Sesimpel Sapri itu. ya. Yang namanya pelatih pasti menurut kebutuhan. Nih gue mau main nih maksimal di sini nih. Pelatih. Jadi dia mau Iya. in-swing, dia mau in si pelatih beda-beda. Gue nggak belain Pak Indra Sapri ya. Nah kan gimana? Oke ya, Bang Indra Sapri sehat ya. Oke, udah Balik lagi. semuanya kita bahas semuanya dari wasit Persib, Persija yang kemarin kontroversi keputusan wasit kita bahas semuanya, kita obrol juga. Oke guys, terima kasih banyak. Saksikan terus Koprol. Sama Natal. Ya kan? Oh ya. Selamat liburan pokoknya. Sehat selalu, jaga kesehatan, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam Sepak bola warahmatullahi nasional. wabarakatuh.